Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Jadi video ini adalah bagian ketiga dari perjalananku di kota Cilacap. Awalnya aku nggak tahu gimana caranya ke Pulau Nusa Kambangan ini. Ternyata saat aku di video pertama di Pendem-Pendem, banyak orang menawari jasa penyeberangan ke Pulau Nusa Kambangan. Nah, pagi ini aku bertemu dengan namanya Pak Nono. Beliau memberitahukan bahwa harganya untuk Pulau Nusa Kambangan itu adalah Rp50.000 saja. Jika 2 orang juga Rp50.000 juga. Jadi ongkosnya lumayan terjangkau. Sudah begitu private. Ini aku sendirian, nggak ada yang lain, nggak nunggu orang lain. Jadi 1 orang atau 2 orang datang, ya langsung diantar. Yang di tengah jalan beliau menawari, mau nggak melihat dermaga menuju penjara Nusa Kambangan. Aku tanya ya ongkosnya berapa. Beliau bilang kalau di Cilacap ini, kalau perjalanannya 15 menit itu biayanya Rp50.000. Kalau 30 menit itu biayanya Rp100.000. Oke deh kalau hanya Rp100.000. Sudah gitu, perjalanan itu ngelewatin kapal-kapal tanker. Nah, kapal-kapal ini itu akan mengisi bahan bakar untuk dibawa keluar Pulau Jawa. Ada yang mungkin ke Nusantara, Sumatera, Kalimantan, atau juga Papua. Ada juga yang dikirim ke luar negeri. Karena seperti kalian tahu, Cilacap itu memiliki kilang minyak. Bahkan dari tahun 1974 itu sudah dibangun yang memiliki kapasitas 100.000 barrel per hari. Kemudian di tahun 81 dibangun lagi yang kapasitasnya 200.000 barrel per hari. Kemudian juga dibangun kilang Paraksilin Cilacap. Sebenarnya kalau mau pengen melihat kilang-kilang minyak ini, kalian tinggal bilang ke bapaknya, ya tentu biayanya nambah lagi ya. Nah, ini bapaknya bilang, disinilah dermaga di mana kapal menuju penjara Nusa Kambangan berada. Sekaligus juga di situ tempat ngurus surat izin. Kurang lebih seperti kayak visa kayak gitulah. Dan inilah di depan adalah dermaga menuju penjara Nusa Kambangan. Pasti kalian bertanya-tanya, mana penjaranya? Nah, sebagai informasi, itu posisi kita dan penjaranya ada di dalam. Itu sebabnya di dermaga banyak orang membawa sepeda motor. Karena jarak di dalam itu tidak dekat. Sebagai Euro Info, luas Pulau Nusa Kambangan ini adalah 121 km persegi atau kurang lebih seluas Jakarta Barat. Nah, ini aku melewatin zona bagian pertambangan. Jadi di sini ini juga digali batu-batuan yang nanti akan diolah jadi pabrik semen. Sebenarnya pas lagi ke wisata Hutan Payau, aku ngelewatin pabrik-pabrik semen. Cuma tidak aku videoin. Jujur sih di perjalanan ini aku udah pengen segera nyampe. Karena deg-degan, apalagi ya buatku Pulau Nusa Kambangan ini adalah pulau penjara yang ternyata padahal zonanya luas banget, ada macam-macam di dalamnya.
bener-bener rasanya nggak sabar untuk menginjakan pertama kali di pulau ini. Pulau Nusa Kambangan. Di awal ini, pantainya udah terasa bagus dengan batu-batu karang seperti ini. Seperti sebuah tempat tersembunyi. Dan paling penting, ini aku tidak perlu bayar tiket sama sekali. Sekalipun ini adalah kawasan cagar alam Nusa Kambangan Timur. Nah, dari tempat aku diturunkan tadi, untuk menuju benteng dan juga pantai Pasir Putih, ternyata harus jalan yang kurang lebih jaraknya 700 meter atau 1 kilometer. Dan lagi-lagi, wisata Cilacap itu menawarkan satu hal sensasi. Private wisata. Sepanjang jalan ini aku nggak ketemu orang sama sekali. Yang jadi problem adalah ini hutan sungguhan, ini hutan lindung. Bukan hutan wisata, bukan hutan kota. Ya tentu aja aku jalannya ngibrit nggak karu-karuan. Cepetnya minta ampun. Apalagi tadi sempat pas habis turun, kan ada penjual, itu barang dagangannya dicuri segerombolan monyet. Segerombolan, dan itu bukan satu atau dua. Kalau mereka melihatku atau terus tertarik sesuatu dan menyerang, takut banget. Dan akhirnya sampai sini ketemulah orang. Jadi udah lebih enakan. Aku pengen banget lihat bentengnya kayak apa sih. Kondisinya sih benteng di sini benteng-benteng kayak tersembunyi gitu. Entah memang seperti ini atau karena udah terlalu lama, karena usianya sudah 3 abad. Jadi dibangun sekitar 1836. Jadi banyak sekali pohon-pohon yang menutup gitu. Sekali juga bikin efek keren sih kalau buat kayak pemotretan. Meski agak miris, di bagian ini adalah orang-orang masih ada budaya menulis-nulis seperti itu. Benteng-benteng di Cilacap seperti benteng Pendem dan juga benteng di sini ini kebanyakan adalah benteng-benteng yang kayak memang tersembunyi. Ya bukan tanpa maksud, karena pada waktu itu benteng-benteng ini digunakan untuk sistem pertahanan karena dulu tuh banyak bajak laut. Nah ini misalnya di sini nih, ini di dalam pohon-pohon ini adalah benteng, lihat ini. Bisa jadi di dalamnya tuh lorong-lorong yang luar biasa panjang. Cuma aku nggak berani masuk ke dalam ya. Yang paling kutakutan sebenarnya adalah ular. Dan jalan dari sana nggak lama kemudian ketemulah pantai Pasir Putih. Aku speechless. Pertama suara ombang itu bagus,
Kedua, air lautnya bersih banget, sekalipun di depan sana ada banyak kapal-kapal tanker. Ada sih orang-orang, juga ada orang jualan juga, tapi nggak terlalu ramai. Bahkan waktu aku mencoba menepi ke bagian kanan ini, seketika pantai ini berasa pantai private. Nggak ada orang. Kaget ya, karena bertahun-tahun di pikiranku adalah Pulau Nusa Kambangan itu adalah pulau penjara untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Bahkan media selalu menyebut ini adalah the Alcatraz of Indonesia, penjara serem di Amerika sana. Ternyata punya pemandangan yang cantik banget. Yang sebenarnya memang kawasan timur emang digunakan untuk wisata, tapi kayaknya mungkin promosinya kurang. Jadi aku pun juga nggak tahu tentang ini semua gitu. Aku kemarin sendiri ke Cilacap ini tidak terlalu berekspektasi banyak tentang Pulau Nusa Kambangan. Bisa lihat dari jauh udah syukur. Nyampe ya alhamdulillah gitu. Ternyata bisa nyampe di sini. Kenapa Pulau Nusa Kambangan yang sebenarnya luas banget, bahkan hampir sama dengan luasnya Jakarta Barat, ini image-nya penjara banget ya, tentu ya karena sejarahnya sendiri. Itu dari abad 16, VOC terdampar di pantai barat Pangandaran. Kemudian di tahun 1739 memerintahkan untuk survei ke Segara Anakan atau kawasan hutan wisata Pulau Payau, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan. Kemudian menyimpulkan bahwa tempat ini sangat cocok untuk pelabuhan, mengirimkan barang-barang Pulau Jawa ke Eropa. Sistem pertahanan di sini pertama kali dibangun tuh 1836. Itu tadi untuk memantau bajak laut. Makanya ya bentengnya benteng-benteng ngumpet. Demikian juga dengan benteng pendem yang ada di kota Cilacap. Seberapa bahayanya sih para bajak laut itu? Kalau dari catatan Kapten Godfrey Philip Baker 1786 sampai 1850, bahkan 9 desa sekitar pasar utama Jeruk Legi sampai tidak berpenghuni. Ya karena mereka suka menjarah barang, bahkan menculik orang. Ya siapa yang mau kalau kondisinya tidak aman. Dan for your info, ini aku sebenarnya di sini agak lama karena ada orang-orang datang, mereka bawa makanan, terus monyet-monyet datang di jalan yang tadi aku lewat buat kesini. Ini aku lagi kebingungan gimana, terus akhirnya aku mutusin loncat aja deh ke laut meskipun agak dalam. Sampai akhirnya aku bisa menepi ke bagian kiri. Penasaran aja sih view dari sebelah kiri itu kayak apa. Terus di atasnya itu kan banyak pepohonan, aku pengen naik ke atasnya gitu. Meski ini di tepi pantai, udara di sini tuh tidak panas, nggak nyampe 30-an derajat gitu. Bahkan mungkin hanya sekitar 25-26. Makanya enak banget. Ini pantai yang paling tidak menyiksa yang pernah aku kunjungin. Udaranya juga sangat segar. Dan lihat, begitu di atas ternyata ada benteng dong. Mungkin dulu ini sebenarnya kalau digali ya tanah ini, itu adalah pintu besar. Pintu besar yang di dalamnya adalah lorong bawah tanah. Wow. Padahal aku niat kesini cuma mau ngadem aja. Ternyata menemukan benteng, pintu benteng. Gak lama dari sana, aku coba jalan, menelusuri jalan setapak. Lah kok malah ketemu ini.
Gak jauh dari sana, ketemulah benteng. Wah, langsung aja heboh. Dan di dalamnya benteng ini ada lorong. Dan ternyata lorong ini masih bisa digunakan dan cukup terawat dengan baik. Meski agak gelap. Dan aku lumayan agak takut adalah ular. Jadi ini lumayan lari. Sampai di ujungnya, wow, ini benteng besar banget. Dan aku jalan lagi melusuri jalan setapak, ketemu lagi benteng di puncak. OMG, seketika ya heboh sendiri. Karena benteng itu sangat keren. Dengan ditutupi pepohonan kayak gitu, kayak bikin speechless gitu. Karena di foto tuh jadinya bagus banget gitu. Sudah begitu dari sini lautan kelihatan dengan jelas. Salah satu tujuan ke Pulau Nusa Kambangan sebenarnya aku pengen lihat benteng Klingker. Cuma benteng Klingker itu turunnya tempat lain lagi, artinya harus biaya lagi kan gitu. Rasanya kayak nggak mungkin buat kesana. Dan di sini tadi agak nggak puas sebenarnya pas lihat benteng bukan. Oh, cuma gitu doang. Begitu melihat ini, wow. Dan kondisinya terawat dengan baik. Yang ternyata memang ada bapak-bapak petugas dan di sini juga disediakan kotak donasi. Di situ aku agak nyesel karena ngasih donasinya kecil banget, hanya 5.000 aja. Padahal dia sudah merawat tempat ini dengan cukup baik gitu. Harusnya dikasih lebih ya. Paling nggak mengapresiasi dia. Bahkan aku sempat ketemu dan ngobrol. Cuma ya nggak aku filming, takut nggak sopan gitu karena aku nggak bilang juga. Bahwa katanya emang di sini tuh banyak banget benteng-bentengnya. Dan juga di sini ini ada lorong ke bawah yang tembusnya tadi itu, yang tadi aku tempat masuk. Nah ini itu tembusnya di bawah sana. Ya udah iseng aja aku coba meski lumayan agak gelap banget. Kalau di kamera nggak ketangkep, kalau dari mata sih aku masih bisa lihat. Kalau sekarang sih aku nggak terlalu ketakutan banget karena sudah tanya ke bapaknya, Pak di sini ada ular nggak di lorong-lorong ini? Oh nggak kok mas, aman gitu kata bapaknya. Ya oke deh gitu. Satu hal sih speechless banget ya, VOC zaman dulu duitnya berarti banyak banget ya sampai bisa bikin benteng segede ini dan lorong-lorongnya itu kuat banget. Ini usianya udah 3 abad tapi ini lorongnya masih terawat dengan baik. Ya karena dirawat, selain dirawat ya pembangunannya berarti sangat bagus, bisa bertahan begitu lama. Nah di sini ada beberapa ruangan dan dikasih tanda bahwa ini adalah ruangan absen. Terus ke arah sini, ini adalah di atas, lihat ini benteng loh ini, yang sudah tergulung-gulung pepohonan seperti ini. Ya karena membangun benteng yang luar biasa besar ini itu kan butuh banyak orang. Tapi zaman dulu itu Nusa Kambangan itu adalah pusat endemi malaria. Dan zaman dulu ya pengobatan belum kayak sekarang, banyak orang mati karena malaria. Nah para narapidana inilah yang digunakan untuk membangun benteng-benteng di sini. Nah ini aku di atas pulau, di atas batu karang bolongnya. Itu jendelanya luar biasa sekali besar. Kurang tahu ini ruangan apa dulu, mungkin juga untuk memantau itu tadi. Terus ketemu meriam lagi. Terus aku balik lagi ke depan sini untuk ke karang bolong yang tadi aku lihat. Karena ini ya pembangunan benteng-benteng inilah para narapidana itu banyak didatangkan. Terus tahun 1908 ditetapkan sebagai Pulau Bui.
di bawah pengawasan dan pemilikan Departemen Kehakiman Belanda, tentunya kolonial Belanda. Dan mulailah dibangun penjara permisan dengan daya tampung 700 orang dan mulai digunakan 1910. Kemudian dilakukan pembukaan untuk dijadikan perkebunan karet, dan disitulah makin melonjak napi didatangkan. Ya tentu karena ya nggak perlu biaya, mungkin bisa jadi nggak akan mungkin digaji kan mereka kayaknya. Paling kita tahu ya kolonial zaman dulu aja sering kerja paksa kan. Karena melonjaknya jumlah narapidana, tahun 1912 dibangun penjara Karanganyar dan penjara Nirbaya yang daya tampungnya 750 orang. Kemudian tahun 1924 dibangun lagi penjara Batu, dan 3-4 tahun kemudian dibangun lagi penjara Besi, dan terakhir Hindia Belanda itu membangun penjara Glinger dan penjara Karangtengah. Nah ini aku udah nyampe ke tempat aku diturunkan. Aku nunggu Pak Nono datang menjemput. Aku di pulau ini lumayan lama karena ya kapan lagi bisa kesini gitu. Sampai si bapak nge-SMS, sudah belum pak, masih lama. Dan ternyata begitu naik kapal, aku ditawarin lagi, mau lihat Nusa Kambangan bagian selatan nggak? Ya mau dong. Apalagi biayanya deh cuma nambah 150.000. Oke, masih sesuai budget. Nah dari sini aku baru tahu kenapa pantai tadi itu disebut karang bolong. Nah si karang besar tadi itu tuh bawahnya bolong. Aku sih nyari-nyari bolongnya tuh di mana, karena kayaknya nggak ada karang yang bolong. Dan di bagian selatan Pulau Nusa Kambangan itu super amazing banget. Aku berasa kayak pergi ke luar negeri karena tebingnya tuh tinggi-tinggi banget. Kalau nggak ada pepohonan, mungkin kita akan berasa kayak di set video klip My Love miliknya Westlife. Kalian bisa tonton, itu syutingnya di Irlandia. Nah tebingnya tuh setinggi itu. Cuma sayang banget karena aku tidak persiapan, bateraiku lowbat. Seriusan, pulau ini adalah pulau yang super amazing banget. Aku sama sekali nggak nyesel, bahkan karena aku nggak terlalu berekspektasi banyak-banyak gitu. Tapi pulau ini juga kan suatu pemandangan yang luar biasa, dan paling penting adalah private. Ini di kapal ini aku sendirian, cuma sama si bapaknya aja. Aku sempat pergi ke pulau kayak di bagian zona Wijaya Kusuma yang katanya kalau kita bisa melihat bunga Wijaya Kusuma mekar di sana kita akan beruntung. Ya tapi sayang bagian situ baterainya habis dan ada kayak batu bentuknya kayak dinosaurus. Katanya di situ tempat upacara labuhan berlangsung. Aku sih pengen banget datang lagi ke tempat ini. Aku masih belum puas. Masih pengen lagi dan lagi. Cuma kalau kesini pastikan di saat ombak sangat baik. Kata Pak Nono, kalau lagi nggak baik itu bisa gelombangnya itu 4 meter. Nah selepas dari Nusa Kambangan, hari besoknya sebenarnya aku masih di Cilacap, cuma aku gak kemana-mana, cuma ngabisin waktu check out. Terus ya sekitar jam 12 aku pergi ke sebuah restoran. Ya pesan makanan sambil nunggu jadwal kereta
tiba untuk ke Jakarta. Sekitar jam 2 atau setengah 2 aku baru ke stasiun Cilacap. Karena keretanya itu sekitar setengah 3. Nanti nyampe Jakarta itu sekitar jam 9 malam. Penumpangnya nggak banyak, ya cuma sekitar segini aja. Ya lagi-lagi, Cilacap adalah tempat yang membuat aku merasa jadi kaya. Karena ke semua tempat aku rasanya private. Pergi ke sini private lagi. Sangat luar biasa. Secara ongkos aku nggak habis banyak. Tapi sensasi wisatanya tuh yang wow. Orang-orang di sini juga ramah. Terus tempat wisatanya semuanya indah. Meski belum dikelola dengan baik, belum dipromosikan dengan baik, belum di-packaging dengan baik juga. Tapi sangat rekomendasi buat kalian buat coba deh. Inilah video terakhir untuk sequel perjalananku di Cilacap. Bye bye.